Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, di session yang kedua ini kita akan bahas tentang bab keimanan. Kita di dunia hidup memang dilahirkan dari kedua orang tua kita. Tetapi hakikatnya sebenarnya adalah Allah yang menciptakan kita. Maka di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Sedangkan kita sebagai manusia sudah terlahir, yang artinya kita harus mengetahui jati diri kita, yaitu untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Apakah hanya semata-mata kita lahir dan hidup begitu saja, menikmati hidup, begitu mati ya sudah selesai? Ternyata tidak. Dunia adalah tahapan alam kedua setelah kita di dunia ini adalah yang kedua. Sebelumnya kita terlahir sebagai alam jiwa. Dan masih ada beberapa alam kemudian. Yang ketiga, begitu kita mati di alam kubur, mungkin kita akan merasa satu hari atau mungkin tidur satu malam, bangun sudah di yaumul akhir. Karena ada yang menerangkan bahwasanya walaupun jarak kita dengan kiamat masih ratusan tahun, tetapi dengan izin Allah kalau seandainya kita mati begitu di alam kubur, rasanya cuma semalam, bangun-bangun sudah dihisab di yaumul akhir. Di akhirat inilah kehidupan yang sebenarnya. Kalau dunia itu hanya sementara, cuman 60-an tahun. Kalau kita sampai 60 tahun. Kalau kita nggak sampai, berapa banyak hari ini anak-anak juga udah pada mati. Anak kecil ya mati, bayi juga mati, remaja juga mati, semua juga ada takdirnya. Jadi berapa banyak orang yang belum tua juga mati. Artinya, kalau hari ini kita umurnya sudah kepala 4, kepala 5, kita hidup di dunia cuma tinggal nunggu kematian itu tiba. Sedangkan di yaumul akhir, satu harinya seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Ada ayatnya, 1000 tahun. Jadi kalau kita hidup di dunia cuma 60 tahun, hitung-hitung, kita hidup di akhirat cuma 1,5 jam. Berarti kalau kita udah umur 40 tahun, umur kita mungkin kalau sampai 60 tahun berarti tinggal setengah jam lagi kita hidup. Berarti kita nggak lama lagi di dunia. Saudara yang percaya ada kehidupan kematian, ada kehidupan setelah kematian, dan nggak percaya sekalipun ada kehidupan setelah kematian, ketahuilah, kita pada akhirnya kembali kepada Allah yang telah menciptakan kita, dan kita akan dibangkitkan kembali. Alangkah ruginya kita yang hari ini membangun dunia, mengusahakan dunia semua, demi dunia kita rela mati-matian. Kita berjuangkan demi dunia, tapi pada akhirnya kita tinggal mati, dan kita mati nggak bawa apa-apa. Bayi lahir menggenggam tangan, betul nggak? Banyak kan menggenggam tangan. Begitu lahir seakan-akan dunia akan saya kuasai. Begitu mati apa? Ada yang genggam tangan, lepas. Karena apa? Nggak bawa apa-apa. Kita mati nggak bawa apa, kita lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa. Kalau ada orang mati genggam mungkin pada takut yang mau ngafanin. Bawa apa nih dalam genggaman, gitu kan? Lah kita di sini akan bahas tentang keimanan. Ujian manusia di dunia, kita dikasih hidup, dikasih rizki, dikasih fasilitas hidup, itu tidak cuma-cuma. Nggak sekedar kita dihidupkan, kita lahir, sudah selesai, bukan.
Tapi ada tugas, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Tugasnya adalah menyempurnakan akhlak dengan keimanan. Caranya bagaimana? Ikuti Ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam sebuah ayat Quran surat Asy-Syam ayat 9-10, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang mencucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan. Kita diberi mata, telinga, hati, tangan, dan kaki. Ini akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa jasad kita digunakan dalam sehari-hari menjalani kehidupan sampai kita mati, digunakan untuk apa? Apakah hanya digunakan untuk mengikuti hawa nafsu? Atau kita gunakan mentaati Allah pencipta kita? Nanti akan dihisab. Jadi bagaimana proses memperbaiki jiwa atau mensucikan jiwa dengan keimanan? Kita akan bahas di sini seperti yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita adalah jiwa. Saya itu yang memiliki mata ini, yang memiliki telinga ini, yang memiliki tangan, yang memiliki kaki, yang memiliki jasad. Terus sebenarnya siapa? Bukankah saya itu bagian dari jasad? Lah di situ. Ternyata kalau diibaratkan ini adalah kepala, ini manusia, diri kita yang sebenarnya adalah jiwa yang sedang mengendarai jasad, yang mengendarai tubuh. Melalui apa? Melalui otak kita, melalui hati kita. Nah di situ, maka di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah memegang nyawa atau jiwa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Kita dengan orang yang mati ketika tidur itu sama-sama ketika jiwa meninggalkan jasad. Nyawa kita lagi meninggalkan tubuh. Kalau orang mati itu nggak bisa kembali lagi. Kalau orang hidup balik lagi ketika dia bangun. Makanya kalau kita umurnya 60 tahun, kita hidup yang sebenarnya cuma 30 tahun. Separuhnya kan kita gunakan untuk apa? Tidur, mati. Jadi jiwa inilah yang mengendarai jasad. Ketika jiwa di dalam jasad, di situ kesadaran itu muncul. Kalau jiwa ini keluar dari jasad, sekalipun saudara bicara, sekalipun jalan, itu hanya ngigau, itu hanya mimpi. Saudara nggak sadar betul itu. Karena apa? Yang menguasai kesadaran adalah jiwa. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati. Lah di sini saudara ganjal nggak dengar ayat ini? Bukankah orang sudah mati nggak bisa merasakan? Kenapa di sini terangkan setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan mati. Saudara di dalam tubuh ini yang duduk mengendalikan diri, mengendalikan jasad melalui otaknya dengan hatinya. Ketika jasad ini mati, tubuh ini mati, di situ saudara sakaratul maut, meninggalkan rumah yang selama ini saudara damba-dambakan, yang saudara impi-impikan.
Gimana tidak? Saudara punya jerawat satu aja sudah seperti dunia kiamat. Langsung dipencet atau gimana? Saudara sakit luka sedikit saja, saudara sudah teriak-teriak. Gimana ini sembuhnya, menyembuhkannya? Saudara gatel saja, saudara pergi ke dokter, gimana menyembuhkannya? Tapi ketika jasad ini mati, jasad ini sudah nggak bisa dikendarai lagi. Mungkin komplikasi, hatinya yang rusak, atau jantungnya yang mati. Saudara mau nggak mau keluar dari tubuh ini, meninggalkan jasad. Rasanya seperti apa? Ketika saudara meninggalkan jasad, ketika saudara mati, kira-kira rasanya seperti apa? Pernah nggak ditinggal mati orang yang saudara cintai? Pernah. Rasanya kayak apa? Orang yang ditinggal mati anaknya, orang yang ditinggal mati orang tuanya bisa nangis. Teriak-teriak, waduh, 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 ya kan? Sedih. Sekarang saudara meninggalkan jasad yang selama ini saudara duduk di dalamnya. Rasanya seperti apa? Disitulah sakaratul maut. Ketika saudara memiliki dunia, ya, saudara akan merasa kehilangan dunia. Bukan hanya kehilangan jasad, tapi rumahku, mobilku, anakku, istriku, suamiku. Semua harta benda yang saudara miliki menjadi siksaan buat saudara. Karena apa? Saudara begitu mencintai harta tersebut. Sebesar apa kecintaan saudara terhadap dunia, sebesar itu pula penderitaan saat saudara meninggalkan dunia. Di situ kita harus menyadari, maka Rasulullah menyampaikan, apa yang kita miliki hari ini itu sebenarnya nggak ada. Itu semu, palsu. Anak bukan milik kita, itu titipan. Orang tua juga bukan milik kita. Sampai istri ataupun suami itu juga titipan. Saudara pernah mungkin berjanji sama suami atau istri, akan sehidup semati. Kalau kamu mati, saya ikut mati. Pernah dengar nggak janji sehidup semati? Tapi giliran mati, kawin lagi. Nggak ikut mati. Kalau sehidup semati, kalau suaminya dikubur, ikut aja dikubur ya. Ternyata begitu mati, ditinggalin semua nggak? Ditinggalin semua. Bawa apa? Orang miskin mati nggak? Orang kaya mati nggak? Artis mati nggak? Presiden mati nggak? Kenapa saudara takut mati kalau saudara pada akhirnya yakin bahwa saudara juga akan mati? Kenapa tidak mempersiapkan apa yang akan saya bawa? Bekal apa yang akan saya bawa ketika saya mati nanti? Karena kehidupan yang sebenarnya bukan hanya di dunia ini saja. Bukan dunia ini kehidupan yang palsu. Orang punya harta miliaran triliunan, emang hartanya bisa menyelamatin dia? Coba punya duit miliaran triliun, setiap hari mikirin bagaimana duitnya ini aman. Orang yang punya duit banyak jadi sapamnya duitnya, jadi penjaga duitnya. Mending saya miskin. Saya pergi kemana-mana nggak takut rumahnya digondol orang. Karena apa? Nggak punya rumah. Nggak takut kehilangan uang. Ya emang nggak punya uang. Ternyata semua yang kita miliki adalah titipan. Caranya bagaimana? Memuliakan diri, mensucikan diri dengan keimanan. Sebelum kita bahas tentang proses perbaikan diri dengan keimanan, kita akan memahami apa itu iman. Maka sebelum kita bahas keimanan juga, lawan kata dari iman itu apa? Kafir. Jadi lawan kata dari iman itu kafir. Yang membedakan antara iman dan kafir itu apa? Lah, kita belajar kepada
kisah iblis karena dia makhluk yang pertama kali kafir kepada Allah. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Ini ayat yang menerangkan makhluk yang pertama kali kafir adalah iblis. Bahkan iblis itu disejajarkan dengan para malaikat. Terus landasan keimanan. Bicara tentang landasan keimanan, itu Rasulullah SAW menyampaikan. Beliau bersabda, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang, kalau iman itu hanya diartikan percaya atau yakin, kira-kira iblis yakin nggak, percaya nggak sama Allah? Yakin dan percaya, bahkan dia pernah di hadapan Allah. Kira-kira iblis yakin nggak, percaya nggak adanya malaikat? Yakin dan percaya, bahkan dia pernah disejajarkan dengan para malaikat. Terus, kira-kira iblis percaya nggak dengan kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk? Percaya, dia yakin, bahkan dia minta penangguhan oleh Allah agar dia tidak mati sebelum dunia ini kiamat. Makanya iblis itu hidupnya kekal di dunia ini sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau sekedar yakin dan percaya, kalau keimanan diartikan itu, iblis lebih beriman daripada saudara. Saudara belum ketemu Allah, belum ketemu malaikat, bahkan nabi-nabi juga gak ketemu. Iblis ketemu. Jadi apa sebenarnya makna dari iman itu? Ternyata bicara tentang keimanan itu bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi juga mentaati. Berbeda dengan kekafiran. Iblis percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, ya, tapi dia ingkar kepada Allah. Itu yang membedakan. Jadi yang membedakan iman dan kafir itu antara engkau mentaati Allah atau engkau mengingkari ayat-ayat. Itu yang membedakan antara iman dan kafir. Sekecil apapun keingkaranmu kepada ayat-ayat Allah adalah perbuatan kekafiran. Karena kafir itu artinya apa? Kafir kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu tidak taat, ingkar. Jadi kenapa kita nggak boleh mengkafirkan orang? Hei kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Setiap orang, setiap manusia tidak terlepas dari perbuatan kekafiran. Coba hari ini, saudara punya tetangga nggak? Punya. Bermuka masam, nggak, istilahnya marah-marah sama tetangga, boleh nggak sama Allah? Nggak boleh. Tapi saudara marah-marah sama tetangganya, kira-kira taat nggak sama Allah? Nggak taat. Bahasa Arabnya? Oh, saudara kafir tuh kan. Makanya nggak boleh mengkafirkan orang. Maka di dalam sebuah hadis, barang siapa yang kufur terhadap satu huruf Al-Quran atau salah satu ayat Al-Quran, berarti dia telah kufur terhadap seluruh isi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat di dalam Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain berhubung kait semua. Saudara mengingkari satu, berarti mengingkari semuanya. Maka kalau saudara, siapa yang pernah melakukan perbuatan dosa?
Pernah semuanya, saya juga pernah. Berarti kita tidak ada yang sempurna, ya kan? Nggak ada yang suci. Jadi setiap perbuatan dosa itu dilarang nggak sama Allah? Dilarang. Kalau saudara melakukan dosa, taat nggak sama Allah? Bahasa Arabnya kafir. Berarti setiap perbuatan dosa, perbuatan kekafiran bukan? Lah iya. Ngapain kita ngurusin dosa-dosa orang lain? Ngapain kita ngurusin kekafiran-kekafiran orang lain? Ngurusin kekafiran diri sendiri aja sudah banyak. Gimana cara memperbaiki diri? Itu aja udah sulit, ngapain ngurusin orang lain? Keimanan adalah sebuah proses atau jalan menuju perbaikan diri atau perbaikan jiwa. Setiap sikap dan setiap amal perbuatan yang menjadikan diri lebih baik di sisi Allah adalah jalan keimanan. Sedangkan setiap sikap dan amal perbuatan yang menjadikan kerusakan diri atau kerusakan jiwa adalah jalan kefasikan atau jalan kekafiran. Makanya kita bicara tentang keimanan itu luas bahasanya. Kadang orang gini, dagang. Begitu berdagang, dia berdusta. Biar apa? Dia berbohong demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ada nggak kayak gitu? Saya beli itu sekian, itu kan? Padahal belinya 1.000, bilangnya belinya 10.000. Saya belinya 10.000 ini, gitu. Akhirnya saya jual 15.000. Demi untuk dapat keuntungan lebih banyak kita berbohong. Kira-kira yang rugi siapa? Apakah saudara untung? Iya untung secara uang, iya saudara untung. Dapat 15.000 keuntungan per satu barang contoh. Tapi saudara sudah menggandaikan keimanan saudara dengan kedustaan, dengan kekafiran. Sedangkan kejujuran di sisi Allah itu nilainya itu besar. Bahkan nggak ternilai. Makanya kalau orang beriman 1 miliar pun, 1 triliun pun dia dapatkan uang, kalau harus dengan berdusta, lebih baik tidak mau. Kenapa? Daripada dia menanggung dosa, lebih baik tidak memiliki harta. Nah, seperti itu. Tapi hari ini banyak orang yang berbuat kerusakan, merusak diri hanya sekedar untuk mencari dunia. Maka di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maka orang beriman senantiasa menjaga bagaimana ucapannya, perbuatannya itu dalam rangka memperbaiki jiwa, memperbaiki akhlak. Bukan amal perbuatan yang justru merusak jiwa, merusak akhlak. Apa artinya harta melimpah, dunia dalam genggaman jika akhlak kita rusak? Kita jadi pendusta, jadi tukang korupsi, jadi tukang perampok, jadi tukang apa? Apa artinya itu? Hidup cuma sebentar, begitu mati kita dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Gimana? Apa hartanya dibawa? Emang pengadilan yang maha agung di akhirat nanti bisa disogok dengan uang? Kalaupun bisa, saudara nggak bawa uang dari dunia. Nggak bawa ATM, soalnya nggak ada ATM. Apalagi di sana sama sekali nggak ada istilah itu. Itu keadilan yang maha agung yang tidak meninggalkan yang kecil. Saudara berbuat buruk sekecil apapun dicatat. Saudara berbuat baik sekecil apapun dicatat. Ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita.
Jadi orang beriman senantiasa menjaga ucapannya, biar tidak melukai orang bagaimana, perbuatannya, biar tidak merusak diri sendiri dan merusak orang lain bagaimana. Senantiasa dia introspeksi, melihat kekurangan-kekurangan diri lebih baik daripada kita mencari kekurangan orang lain. Mungkin saudara bertanya gimana proses perbaikan jiwa dengan keimanan. Nah, maka kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 179. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi bicara tentang keimanan itu tidak terlepas dari 3 hal ini, yaitu otak, hati, dan jiwa. Otak itu tempat ilmal yakin, keyakinan berdasarkan ilmu. Sedangkan hati adalah ainul yakin atau keyakinan berdasarkan pemahaman. Sedangkan halqul yakin adalah keyakinan yang sebenarnya yang di dalam jiwa kita. Sedangkan diri kita adalah jiwa. Diri kita adalah jiwa. Jiwa dalam mengendalikan jasad itu dengan mengendalikan hati dan otak. Otak ini itu memiliki 2 fungsi. Yang satu adalah otak kiri dan satu otak kanan. Otak kiri berfungsi untuk berpikir, ya, untuk tafakur, menganalisa. Seandainya saudara setiap hari otaknya digunakan memikirkan sesuatu yang buruk, memikirkan sesuatu yang rusak, maka secara otomatis sesuatu yang buruk itu akan tersimpan di dalam memori atau otak kanan, menjadi simpanan pengetahuan kita. Yang ketika otak kiri kita gunakan berpikir negatif terus, negatif thinking terus, yang akhirnya isi otak saudara pun keburukan dan keburukan. Sementara manusia bersikap, beramal itu berdasarkan apa yang ada di dalam otaknya. Kalau di dalam otaknya sudah isinya keburukan dan keburukan, maka sangat sulit sekali seseorang berbuat baik. Itu permasalahannya. Sedangkan seandainya saudara gunakan otak saudara untuk berpikir yang positif, maka di sini diterangkan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasaan Allah. Ini kebalikannya, seandainya saudara punya mata. Mata itu adalah apa? Alatnya otak dalam melihat. Seandainya saudara memiliki mata digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang benar, maka kebaikan dan kebenaran akan masuk ke dalam otak kanan saudara. Ketika saudara dihadapkan suatu permasalahan dan persoalan, maka otomatis saudara sudah punya bekal kebaikan dalam memutuskan permasalahan. Sehingga lahirnya kesabaran, kecerdasan, bijak, dan adil. Karena orang yang sabar, cerdas, bijak, dan adil itu hanya orang yang dia berpikir positif. Saudara, kalau pikirannya negatif akan sulit bersikap sabar. Orang yang tidak sabar itu karena tidak memiliki gambaran, nggak memiliki pikiran
Gimana solusinya? Sehingga orang itu nggak sabar. Tapi kalau saudara pengetahuannya luas, pemahamannya luas, ditimpa suatu permasalahan, wah ini mah gampang, ini masalah soal kecil, paling juga ujung-ujungnya begitu. Saudara sabar. Jadi kesabaran itu butuh pengetahuan. Tapi kalau saudara nggak sabar, ada sedikit masalah, sudah keluarnya ucapan yang buruk, kata-kata yang kotor, apalagi saudara mengata-katain orang yang lebih tua lagi, ngata-katain kotor, itu sama saja nggak punya pengetahuan, sama saja nggak punya akhlak. Itu dalam memperbaiki otak. Maka kuncinya awalnya apa? Berpikir positif. Yang kedua, hati. Hati juga memiliki alat dan tempat. Alatnya hati adalah apa? Ya hati itu sendiri. Hati itu sebenarnya adalah jantung. Kalau hati bahasa Inggrisnya apa? Heart. Gambarnya apa? Lope. Ntar kalau saya salah ucap ya maklum lah, saya lidah Jawa ini. Jawa kan meliputi mana? Banten, Merak, Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya kan? Jadi Jawa bukan hanya Jawa Tengah saja. Orang mana? Orang Jawa. Iya, walaupun orang Bandung ya kan? Orang Jawa. Jadi alatnya adalah jantung, di mana dia fungsinya untuk apa? Tadabbur atau meneliti. Makanya perempuan nih, ibu-ibu, itu lebih dekat dengan hatinya. Lebih dekat dengan hatinya, sedangkan kaum Adam itu lebih dekat kepada otaknya. Itu yang membedakan. Makanya kalau seorang ibu, anaknya walaupun salahnya udah kaprah itu kan, ya tetap aja baik saja. Karena apa? Dibela saja karena dekat dengan dia kan anakku itu. Tapi kalau bapak-bapak, kalau salah ya salah. 1 juta kurang 1 ya tetap 1 juta gitu kan. Kalau ibu-ibu 1 juta kurang 1 rupiah, 999,9 gitu. Jadi teliti. Kalau perempuan memang lebih ke sana. Terus tempatnya adalah apa? Darah. Kolbu itu memiliki alat dan tempat. Tempatnya adalah hati atau jantung, alatnya adalah itu, sedangkan tempatnya adalah aliran darah. Setiap saudara memahami sesuatu, memahami keadaan, memahami sesuatu yang buruk, memahami sesuatu yang rusak, maka pemahaman saudara itu akan masuk ke dalam aliran darah. Jadi ketika saudara memahami yang baik, mengetahui yang baik, selalu berpaham baik itu, maka secara otomatis akan tersimpan di dalam aliran darah sesuatu yang baik. Makanya kalau orang emosional, sedikit marah, kira-kira gimana? Keburukannya masuk ke aliran darah. Begitu menikah, iya kan? Menikah, punya anak, nggak jauh beda. Karena apa? Darah daging dia. Anaknya juga pemarah juga. Makanya aliran darah itu adalah tempat karakter. Di mana saudara memahami yang buruk atau baik akan tersimpan di sana. Itu alasannya kenapa binatang sekalipun halal, kalau mau dimakan harus disembelih, dialirkan dulu darahnya. Karena apa? Membawa karakter. Kalau saudara makan ayam sama darah-darahnya, nanti saudara kayak ayam. Ya kalau yang ditiru tuh teknologinya itu kan kepalanya itu kan kayak gimbal itu. Teknologi itu mencontoh apa? Binatang. Alam itu dicontoh. Makanya gimbal, ada yang tahu gimbal? Itu alat shooting. Jadi walaupun kita jalan loncat-loncat, ya dia rekamnya tetap anteng saja gitu. Nggak berubah-ubah. Tapi kalau binatang yang lain enggak. Itu contoh ya. Jadi kalau kita makan, itu otomatis akan masuk. Makanya apalagi binatang-binatang yang haram. Binatang yang haram, kenapa diharamkan?
Karena kebanyakan yang diharamkan binatang itu biasanya binatang yang kalau mau makan tuh berburu dulu. Karena buas. Karena buas dia mau makan berburu. Itu haram kebanyakan. Makanya ciri-cirinya itu memiliki kuku, punya taring, segala macam. Itu salah satunya. Karena apa? Jika saudara makan dagingnya sekalipun darahnya nggak makan, itu akan masuk ke dalam diri kita, yang akhirnya mengalir dalam aliran darah kita, karakter yang hampir sama dengan binatang yang kita makan. Maka kita harus menjaga makanan, salah satunya. Di samping menjaga sikap, juga menjaga makanan. Maka ketika yang mengalir di dalam aliran darah kita adalah pemahaman yang buruk, sesuatu yang buruk, maka hati ini akan sulit sekali untuk diajak berbuat baik, diajak jujur, ikhlas, teguh itu sangat berat. Kenapa orang tuh siapa yang jadi orang baik, siapa yang jadi orang jujur, kok susah ya? Jangan-jangan kebiasaan dari dulunya sudah berbuat buruk, bersikap buruk, yang akhirnya sudah mendarah daging, akhirnya merubahnya sangat sulit. Lah disitulah ketika udah sulit kayak gitu, itu butuh namanya persaksian. Diikat, bismillah, wallahi, seperti itu. Saya berjanji akan menjadi orang baik. Nah insya Allah baru mulai. Makanya di situ makanya rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Kenapa orang kok sulit? Kalau nggak pakai itu sulit untuk merubah. Terus bicara tentang jiwa. Jiwa itu memiliki alat dan alatnya tadi otak dan hati. Yang ketiga otak dan hati ini bersatu namanya akal. Akal itu bersatunya antara otak dan hati. Contoh, saudara dihadapkan suatu permasalahan. Wah, ini ada masalah. Kalau saudara punya akal, dipikir dulu benar salahnya. Dipahami dulu dengan hati, ini baik apa buruk. Nah setelah itu kita memutuskan, ambil yang benar, ambil yang baik. Saudara berakal. Tapi kalau saudara nggak punya akal, begitu ada masalah, langsung emosinya keluar. Woi, kamu bisa berbuat buruk sama saya bisa lebih buruk daripada kamu. Kalau kamu bisa masuk neraka jahanam, saya bisa masuk neraka jahanam. Ibaratnya seperti itu. Canggih orang hari ini, pada membanggakan bisa masuk jahanam. Kalau kamu bersikap buruk, saya bisa bersikap lebih buruk lagi. Kan gitu kan? Kalau kamu masuk neraka jahanam, saya bisa masuk neraka jahanam. Jangan sampai seperti itu. Nah itu orang yang memiliki akal, yaitu tabayun. Dianalisa dulu, diteliti dulu benar salahnya, baik buruknya, baru dia mengambil sikap. Itu orang yang berakal. Makanya binatang juga punya otak, tapi belum tentu punya akal. Binatang semua punya otak, tapi nggak punya akal karena nggak bisa memadukan. Sedangkan jiwa adalah tempat akhlak atau alam bawah sadar, itu bahasa sana luarnya. Rusak dan tidaknya jiwa ini sangat tergantung otak dan hatinya. Karena apa? Jiwa itu berada di dalam jasad yang isinya adalah otak dan hati. Kalau otaknya sudah rusak, hatinya sudah rusak, jiwa mengendarinya sangat sulit. Karena apa? Jiwanya kepengen berbuat baik, otaknya sudah buruk, hatinya sudah buruk. Gimana? Udah tahu ini perbuatan buruk, tapi kok masih ke situ lagi. Itulah beratnya ketika seseorang yang ditanamkan ke dalam otaknya sesuatu yang buruk, ditanam ke dalam hatinya sesuatu yang buruk, hingga dia pun sangat sulit meninggalkan perbuatan yang buruk. Itulah keimanan. Bagaimana kita memperbaiki diri berawal dari perbaiki otak kita dengan senantiasa berpikir positif, perbaiki hati kita, jauhkan dari iri, dengki, dan kebencian, sehingga hati ini menjadi lembut. Dan akhirnya ketika otak dan hati kita baik,
insya Allah jiwa pun di dalam jasad ini menjadi baik. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah semata-mata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.